Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fahmi dengan NIM 5042301060. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Financial Technology, Fintech, dan implikasi di bidang keuangan. Nah, langsung saja latar belakangnya yaitu pengembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan yang menjadi pondasi ekonomi. Saat ini, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas seperti pembayaran, transfer, investasi, hingga pinjaman secara online, hanya melalui perangkat smartphone mereka. Kehadiran fintech memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan baru seperti keamanan privasi data dan maraknya pinjaman online ilegal. Pengertiannya yaitu financial technology atau fintech, bentuk inovasi pada layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan bagi penggunanya. Berdasarkan definisi dari Bank Indonesia, fintech merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan menghasilkan produk dan layanan inovatif, menciptakan model bisnis baru yang lebih efektif dan inklusif. Sejarah perkembangannya yaitu pada tahun 1960, masa awal pengenalan teknologi finansial melalui penggunaan kartu kredit dan kemunculan mesin ATM, era internet, fintech berkembang pesat sering dengan kemajuan internet dan meluasnya penggunaan smartphone global. Pada tahun 2015, fintech mulai berkembang secara signifikan dan menjadi tren utama di pasar keuangan Indonesia. Masa kini dominasi ekosistem dapat digital kris, investasi online, dan layanan P2P lending atau pinjaman online. Jenis-jenis layanan ada digital payment, crowdfunding, investasi digital, peer-to-peer lending, digital banking, insurtech. Kalau digital payment yaitu pembayaran digital populer seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Crowdfunding yaitu penggalangan dana dari banyak pihak secara online untuk mendanai suatu proyek. Investasi digital yaitu platform yang mempermudah masyarakat berinvestasi saham, reksadana, hingga kripto. Peer-to-peer lending yaitu layanan pinjaman online yang menghubungkan pinjaman dengan pemberian pinjaman. Digital banking yaitu layanan perbankan sepenuhnya digital tanpa perlu mengunjungi kantor cabang fisik. Instruktif, inovasi teknologi yang mempermudah proses pengembalian dan klaim asuransi. Nah, sekarang yaitu manfaat utama fintech. Manfaatnya apa aja? Nah, ini manfaatnya itu transaksi cepat dan mudah, inklusi keuangannya, dan dukungan ekonomi. Nah, transaksi cepat dan mudah yaitu mempermudah berbagai transaksi keuangan sehari-hari dan sangat menghemat waktu, memungkinkan proses selesai dalam hitungan detik tanpa hambat geografis. Inklusi keuangan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak terjangkau bank, serta menekan biaya operasional menjadi lebih murah. Dukungan ekonomi sangat membantu pengembangan UKM melalui akses pemodalan dan mempermudah masyarakat luas untuk mulai merencanakan masa depan dengan investasi. Resiko dan tantangan.
Kehadiran inovasi yang cepat juga membawa berbagai risiko yang perlu diwaspadai, di antara lainnya kebocoran data pribadi, penipuan digital, penyalahgunaan data, literasi keuangan rendah, risiko gagal bayar. Nah, implikasi vintage yaitu implikasi yang positif ada dua ya guys, implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif yaitu modernisasi infrastruktur dan sistem keuangan negara, investasi transaksi yang menggerakkan roda ekonomi lebih cepat, meningkatkan inklusi keuangan di berbagai daerah pelosok, membantu permodalan dan sistem pembayaran UMKM, mendukung terwujudnya cashless society masyarakat tanpa tunai. Implementasi negatifnya yaitu tingginya ancaman keamanan cyber dan peretasan, ketergantungan yang berlebihan pada infrastruktur teknologi, munculnya jerat hutang akibat pinjaman online atau pinjol ilegal, berkurangnya kebutuhan tenaga kerja fisik pada sektor keuangan tertentu. Regulasi yang ada di Indonesia yaitu di Indonesia ekosistem fintech diawasi dengan ketat oleh dua institusi utama, yaitu Bank Indonesia atau BI, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuan regulasi ini adalah untuk melindungi data dan dana konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional, serta mencegah dan memberantas fintech ilegal. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu fintech merupakan inovasi penting dalam sektor keuangan modern yang memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Namun, risiko keamanan data dan jerat fintech ilegal tetap harus diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang sangat kuat serta peningkatan literasi keuangan digital agar manfaat fintech dapat dirasakan secara aman dan maksimal. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang financial technology atau fintech dan implikasi di bidang keuangan untuk menjalankan UAS. Saya Iksan Fahmi pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.